wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyuna haqqun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun was saatu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika aslamtu wa alaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nashkurullah ta'ala fi hadha syahr syahri ay syahru Ramadan nahnu mazilna na'ishu wa nastati'u an na'mala ibadatan fi syahri Ramadan syahrun mubarak syahrun lil ibadah ya. Wa hunaka asya'un katsiratun alladzi yajibu 'alal muslim ay yastamil fursatahu li ibadah wa ana sa'aqulu qalil wahid faqatul mama yakni hunaka al hadis an fadli syahri Ramadan yakni tentang dilipat gandakan pahala ibadah di bulan Ramadan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya kullu amali bani adam yudha'afu al hasanatu asyru amsaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal perbuatan anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, milikku, dan akulah yang membalasnya. Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya, keinginan-keinginannya, nafsunya, dan makannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah membalas. Jadi ada kemungkinan lebih dari 700 kali lipat yang kita tidak tahu. Lis-shaimi farhatani. Seorang yang puasa itu punya 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, yakni gembira ketika buka puasa. Jadi habis lapar kemudian ketemu berbuka itu gembira. Ya, yang enggak puasa ketemu makan ya biasa-biasa saja. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua yakni kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
di akhirat nanti. Wala khulufu fihi, dan bau mulutnya orang puasa itu atyabu indallahi, lebih baik ya, lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, dari baunya kasturi atau baunya minyak wangi. Nah, berkenaan dengan kesempatan Ramadan ini, kesempatan yang ditunggu oleh orang yang mengerti. Bahkan ada yang berdoa mulai Rajab sudah berharap Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Orang pada menunggu saat Ramadan karena amal-amal, perbuatan-perbuatan yang satu jadi 10 atau bahkan jadi 700. Berarti kalau kita membaca alif lam mim yang biasanya 3 mungkin jadi alif lam mim 30 atau kali 700 atau lebih banyak lagi. Nah, kesempatan ini perlu kita manfaatkan ya. Wal asr, ya, demi masa. Kesempatan itu kita gunakan. Kalau orang berdagang sebagai penjual itu kepengen mencari hari-hari di mana banyak pembeli. Ini pedagang. Maka Ramadan ini adalah saat-saat ibadah kita ini dibeli oleh Allah dengan harga yang mahal. Kalau seorang pembeli biasanya senangnya itu dapat apa? Dapat korting, dapat diskon. Saat Ramadan inilah para pembeli itu mendapatkan lebih banyak lagi, termasuk di dalam Ramadan ada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr yang melebihi 1000 bulan. Cuman apa ada yang dilipat gandakan oleh Allah dari kita? Lah ini yang perlu kita perhatikan. Apa yang dilipat gandakan oleh Allah? Berapa yang dilipat? Berapa ibadah yang kita lakukan? Maka apakah semua kegiatan kita bernilai ibadah? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Ibadah diterima oleh Allah itu syaratnya ada 2. Jadi sholat, puasa, mengaji itu bagian dari bentuk atau gambarnya ibadah. Tapi apakah itu semua diterima oleh Allah? Bahkan ada puasa yang tidak diterima oleh Allah. Man lam yada qaula zur wal amala bihi. Nah itu ya. Nah, siapa yang tidak bisa meninggalkan bohong dan tetap bohong aja, maka nggak ada gunanya, laparnya, hausnya nggak ada gunanya. Berarti puasanya bisa tidak diterima sebagai ibadah dan juga tidak dilipat gandakan. Nah, syarat diterimanya oleh Allah ibadah ini ada 2. Yang pertama yakni ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Pamrihnya hanya kepada Allah. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan, mau itu yang wajib, yang sunnah, niatnya mari kita luruskan. Dan mari niat, nggak boleh nggak niat. Kalau nggak niat, nggak sengaja, maka berarti tidak ibadah. Karena apa? Karena likulli mri'in manawa. Setiap orang itu menerima apa yang diniatinya. Nah, niatnya puasa, niatnya sholat, niatnya baca Al-Quran, niat yang lain-lain adalah lillahi ta'ala, tidak karena takut pengurus,
takut diikop, tidak karena pamrih, tidak karena dipuji, ya, tapi lillahi ta'ala, mengharap balasan dari Allah. Karena kita itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kita tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Syarat yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan ajaran Rasul. Karena kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengakui Rasul sebagai utusan Allah yang diajari caranya ibadah. Puasa bukan masalah kuat-kuatan. Aku kuat sampai isya, ya nggak usah buka. Aku nggak usah sahur, bukan begitu. Tapi karena mengikuti Rasulullah, Rasulullah bilang di dalam sahur ada berkah. Maka kita tinggalkan tidur, bangkit, bangun, terus sahur. Walaupun sahurnya itu tidak makan nasi, mungkin cuma minum, tapi niatnya sahur. Karena mengharap barokah dan mengikuti sunnah Rasul. Kemudian waktu berbuka, segera berbuka. Begitu datang maghrib, segera berbuka. Bukan terus aku masih kuat. Nah, kalau masalahnya puasa hanya menahan lapar, kira-kira orang yang kelaparan, biasanya kelaparan tidak perlu puasa. Tapi puasa ini goalnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya ini menjadi orang yang takwa. Takwa di bulan Ramadan dan takwa di 11 bulan seterusnya sampai Ramadan berikutnya. Meningkat takwanya tidak hanya pada bulan Ramadan. Kita lihat Ramadan ini karena diberkahi, semuanya mudah, berbuat baik mudah, saling tolong menolong, saling memberi berbuka, memberi berinfak, berbagi ke temannya. Ini mudah, ya. Terus meninggalkan keburukan juga banyak temannya. Nah, tapi ini perlu kita minta kepada Allah supaya ketakwaan Ramadan itu berjalan selama hidup kita. Jadi Ramadan puasa goalnya adalah tarwidun nafsi antarkil mahbubat tolaban limardhotillah. Melatih jiwa kita untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan kita demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makan itu senangannya kita, ya. Makan senangan kita, kemudian milik kita sendiri, halal, kiriman orang tua, ya, bergizi mungkin ya, tapi kita disuruh meninggalkannya karena perintah Allah. Nah, selain makan bisa meningkat. Katanya Imam Ghazali itu orang puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, saumnya al-awam, puasanya orang secara umum, kebanyakan orang, yakni meninggalkan makan, minum, dan menjaga syahwatnya, gitu toh. Nih, kebanyakan orang itu. Meningkat puasanya orang khusus, host, yakni puasanya orang yang tidak hanya mulutnya dan kemaluannya saja yang dijaga, tetapi juga menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, perbuatannya dijaga dari keinginan-keinginan demi melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketiga, yang istimewa, yakni khususul khusus, ya, khususnya khusus, yakni orang yang sudah berpuasa dengan batinnya, hatinya ikut menahan nafsunya, menahan diri dari yang duniawi. Jadi semuanya kegiatannya dimintakan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam mengingat Allah, di dalam beribadah dengan baik di bulan Ramadan ini, dengan berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanakallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.